kita akan lanjutkan lagi mengenai manajemen proyek sistem informasi. Ya, manajemen proyek sistem informasi pasti berbeda dengan manajemen proyek yang lain, tapi beberapa prinsip itu sama. Jadi dalam hal ini bahwa bagaimana membangun jembatan, membangun perangkat lunak, membangun sistem informasi, itu tetap ada beberapa filsafat ataupun dasar-dasar yang sama, yang itu harus ditepati dan diikuti. Jadi bagaimana pengenalan manajemen proyek sistem informasi itu berhubungan dengan perencanaan. Pasti sama lah dengan manajemen proyek yang lain. Ada monitoring dan kontrol proyek sistem informasi. Jadi ini ada beberapa hal yang mungkin perlu disadari merupakan bagian dari pekerjaan proyek ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi proyek dan mencapai tujuan stakeholder atau pemangku kepentingan agar proyek ini sukses, ya. Seperti itu. Beda proyek sistem informasi dengan tipe proyek lain adalah bahwa karakteristiknya bahwa manajemen proyek sistem informasi ini kadang-kadang tidak nampak karena mungkin dalam bentuk perangkat lunak. Jadi itu adalah coding, kemudian itu orang nggak bisa melihat bentuknya. Kalau rumah kan misalnya mulai dari batanya dulu, kemudian juga nanti ada pintu, ada jendela, ada atap, dan sebagainya. Kalau di perangkat lunak itu tidak nampak. Jadi orang bekerja hanya coding dan itu jumlah barisnya aja yang kelihatan, tapi hasilnya orang tidak secara fisik bisa lihat. Hanya kalau misalnya nanti di execute ataupun langsung kita lakukan uji coba baru kelihatan. Dan sifatnya ini kompleks. Kadang-kadang bahkan pengerjaan proyek sistem informasi itu bisa dilakukan antar benua ataupun antar kota ya, antar provinsi, antar negara, sehingga ini pekerjaannya bisa melibatkan banyak orang. Tidak usah dalam satu tempat, satu lokasi. Dan yang terakhir itu fleksibel. Jadi waktunya ini bisa dikerjakan kalau misalnya kalau proyek yang lain seperti jembatan atau rumah, kalau hujan berhenti. Kalau ini enggak. Kalau misalnya nanti satu tempat atau satu orang tidak bisa mengerjakan, bisa diserahkan sama orang lain dengan kapasitas atau kemampuan dan fasilitas yang mirip yang mungkin bisa dilakukan seperti itu. Ya. Nah, ini juga perbedaannya dengan tipe proyek lain. Proyek sistem informasi ini adalah banyak teknik manajemen proyek umum memang dapat diaplikasikan dengan manajemen proyek sistem informasi. Tapi menurut Fred Brooks, memberi catatan bahwa produk proyek sistem informasi mempunyai karakteristik tertentu. Jadi menurut Fred Brooks, dia mengatakan bahwa salah satunya untuk melihat manajemen proyek sistem informasi adalah sebagai proses membuat sesuatu itu menjadi visible dari sesuatu yang tidak visible. Jadi sesuatu kelihatan dari sesuatu yang tidak kelihatan. Ini bisa dilihat di bukunya No Silver Bullet, Essence and Accident of Software Engineering. Ya, ini judulnya juga sangat provokatif ya, bahwa bagaimana bahwa pembuatan sebuah software perangkat lunak itu juga kadang-kadang tuh ada kebetulannya, ada sesuatu yang mungkin tidak disangka-sangka dan itu kejadian dari pengalaman pribadi gitu ya. Jadi bagaimana ini kita bisa dalami dan kita bisa dapat pengalaman dari situ. Kemudian kategori proyek sistem informasi itu berdasarkan orientasinya, itu ada yang namanya produk. Jadi proyek membuat produk yang detailnya ditentukan oleh klien dan bertanggung jawab menjustifikasi produk tersebut. Jadi produk ini ada nyata ya, ada produknya gitu ya. Kemudian itu juga kita bisa kategorikan menjadi tujuan. Proyek diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya berhubungan dengan tingkat pelayanan. Misalnya tadi yang tadinya 1 jam menjadi setengah jam. Jadi ini memberikan pelayanan lebih baik. Ya, seperti itu. Tantangannya di manajemen proyek sistem informasi adalah berdasar hasil software, hasil survei maksud saya, untuk manajer proyek sistem informasi ada beberapa hal tantangan sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah dapat menyelesaikan dengan deadline. Itu 85%. Mereka menganggap bahwa tantangannya untuk menyelesaikan deadline itu 80%. Kemudian dapat menyelesaikan dengan batasan-batasan sumber daya. Jadi terbatas sumber dayanya, bahkan ini menjadi sebuah masalah karena orang tidak selamanya pintar Java, pintar misalnya programmer PHP dan sebagainya. Ini 83%. Ini bukan PHP memberi harapan palsu ya, tapi ini adalah software. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan secara efektif di antara tugas grup. Di kelompok ini kadang-kadang orang itu pintar, jago dalam misalnya membuat sebuah
perangkat lunak, tapi tidak bisa bekerja sama. Ini juga jadi kesulitan. Kemudian ini juga meningkatkan komitmen dari anggota tim 74% nih. Jadi kadang-kadang orang ada yang selengean, ada yang mungkin kadang-kadang dia nggak bisa melakukan sebuah komitmen kerja, misalnya harus selesai 1 minggu, kadang-kadang dia harus selesainya 2 minggu, terserah dia. Ini juga harus ada komitmen. Kemudian ada menjaga milestone yang terukur. Jadi ada sebuah ukuran batu loncatan ataupun suatu titik di mana itu harus selesai. Nah, ini juga harus terukur. Ini tantangannya untuk mencapai hal itu 70%. Kemudian dapat menyelesaikan perubahan-perubahan terjadi. Wah, Pak, ini nggak bisa karena dulu kan seperti ini bentuknya, tujuannya, perangkat lunaknya. Sekarang kok berubah? Nah, ini kan di perjalanan ada perubahan-perubahan itu gitu ya. Jadi ini juga harus diadaptasi. Ini juga menjadi sebuah hambatan ataupun tantangan sebanyak 60%. Kemudian mengerjakan perencanaan proyek dengan kesepakatan dengan anggota tim. Kadang-kadang kesepakatan itu menjadi sebuah hal yang sangat sulit. Kadang-kadang ada yang pengen ke kiri, ada yang pengen ke kanan, ada yang pengen ke belakang ya. Ini juga harus diputuskan bahwa kesepakatan ini menjadi sebuah sukses, sebuah kinerja. Ini juga menjadi sebuah tantangan 57% besarnya. Kemudian juga meningkatkan komitmen dari manajemen. Ini supporting baik dana, uang ya, kemudian juga hal-hal supporting yang lain, misalnya sumber daya, ini juga menjadi masalah 45% ya. Walaupun ini yang punya owner dari project ini misalnya manajemen atau mungkin perusahaan lain, tapi kalau nggak didukung ya ini susah ya. Ada konflik. Konflik dari misalnya programmer, konflik misalnya dari customer, konflik misalnya dari vendor, konflik dari misalnya manajemen, bahkan konflik dari orang-orang yang mungkin keberatan dengan proyek ini ya. Ini juga harus diselesaikan, ini 42%. Kemudian mengatur vendor dari subkontraktor dan subkontraktor ini juga kadang-kadang mereka pengen dibayar dulu dan sebagainya. Ini dari sumber survei ya, ini pada tahun 2016 gitu ya. Nah, aktivitas dari manajemen proyek sistem informasi itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah perencanaan. Ini memutuskan apa yang harus dilakukan. Kata orang sih, kalau kita sudah merencanakan, berarti kita sudah 75% memenangkan perang. Ini pun sama. Jadi kita harus mengatur mulai kapan, di mana, ya 5W, 1H ya, siapa, berapa lama, ya, mengapa, ya. Dan ini hal menjadi sesuatu yang juga harus kita bicarakan. Dan bagaimana caranya? Yang kedua adalah mengorganisasi. Ini membuat penyusunan, siapa berbuat siapa, dan sebagainya. Dan pengaturan orang, jangan sampai kita menempatkan orang-orang yang tidak bisa bekerja sama dalam suatu proyek, sehingga kita punya ketergantungan orang ini bekerja dengan waktu yang dia tentukan sendiri. Pasti susah. Ini kita harus memilih orang yang tepat untuk sebuah pekerjaan. Kemudian mengarahkan. Termasuk di sini adalah mengedukasi, baik customer, jadi harapannya jangan terlalu tinggi ataupun juga terlalu rendah, sama juga untuk karyawan, vendor juga, bisnis proses harus kita ajarkan dan sebagainya. Dan ini pun bahwa kita harus mulai bahwa pengalaman-pengalaman yang lalu itu menjadi knowledge management. Kemudian monitor, melakukan pengecekan progres dan sebagainya. Kemudian kontrol, mengambil action kalau misalnya ada seseorang sakit, siapa yang harus menggantikan dan sebagainya. Kemudian inovasi, pekerjaan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan selanjutnya bahwa ini merupakan sebuah solusi yang lebih baik, lebih baik. Kemudian juga kita harus bisa mewakili negosiasi, ya, kaderisasi, kemudian delegasi berhubungan dengan user dan sebagainya. Ini kita akan punya latihan ya, bahwa sedikit kita akan membahas bagaimana sebetulnya pada suatu keadaan, contohnya ini ya, manajemen proyek sistem informasi deh. Pak Dugan adalah manajer seksi pengembangan sistem informasi. Pada hari Selasa jam 10, dia beserta anak buahnya melakukan meeting dengan grup manajernya tentang kebutuhan staf untuk tahun berikutnya. Pak Dugan telah membuat catatan staf yang akan diambil untuk terlibat dalam proyek ini. Pak Dugan telah membuat catatan staf ini, kemudian hal ini berdasarkan rencana kerja seksinya untuk tahun depan. Jadi bagaimana sudah diproyeksikan ya. Dokumen didiskusikan pada meeting ya jam 2 siang, Pak Dugan mengadakan meeting dengan senior staff-nya tentang proyek penting yang dilakukan di seksinya. Salah satu staf pengembangan sistem informasi mengalami kecelakaan. Nah, ini yang kadang-kadang juga terjadi di dunia nyata di jalan raya dan tinggal di rumah sakit pada beberapa waktu. Jadi ada tantangan nih ya. Diputuskan bahwa proyek harus berjalan sesuai jadwal dengan mentransfer tim lain. Jadi kita harus merekrut apakah dari perusahaan yang sama ataupun bahkan dari orang lain. Dari pekerjaan kurang urgent ke proyek ini ya. Penempatan sementara ini akan memakan waktu seminggu. Jadi harus ada transisi ya. Dan harus diatur lagi. Pak Dugan menghubungi manajer personal
Jadi ini manajer-manajer SDM untuk mendapatkan pengganti dan menjelaskan kenapa proyek ini akan mengalami penundaan. Jadi ini kita harus bicara dengan customer, dengan orang-orang yang lain. Nah, kita harus kenali langkah-langkah dari 8 tanggung jawab manajemen proyek yang dilakukan Pak Dugan ini, yang seperti ya kita sampaikan sebelumnya, yaitu bahwa sebelum kita ke permasalahan MPSI, kita harus tahu bahwa inilah yang harus kita lakukan. Pak Dugan itu harus melakukan ini, perencanaan, mengorganisasi, pengaturan orang, mengarahkan, monitor, kontrol, inovasi, mewakili. Jadi melakukan negosiasi dan delegasi seperti tadi. Nah, inilah kira-kira bagaimana kita akan membahas setelah ini adalah permasalahan manajemen proyek sistem informasi. Namun untuk bagian ini saya akan tutup ya, semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan dengan permasalahan manajemen proyek sistem informasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.